Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat datang kembali di mata pelajaran matematika wajib kelas 12 bagian statistika. Sekarang kita mempelajari statistika yang bagian ketiga tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ukuran pemusatan data berkelompok ini nanti kita akan bahas mencari mean, median, dan modus. Langsung saja kita ke materinya. Ukuran pemusatan data berkelompok ada 3. Mean nama lainnya adalah rata-rata. Median yaitu nilai tengah. Modus yaitu nilai yang sering muncul. Kita ke contoh langsung. Ini contoh di dalam buku paket ya. Contoh soal 2.11. Ada data yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Jadi ada data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Di sini ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Ada frekuensinya. Di kelas umur 30 sampai 34 itu jumlahnya adalah 5. 35 sampai 39 jumlahnya 10 dan seterusnya. Nah, kita cari meannya berapa atau rata-ratanya berapa sih? Nah, nanti mediannya berapa, nilai tengahnya, dan modusnya berapa. Yang pertama kita coba cari meannya atau rata-rata. Mean atau rata-rata ini kita perlu buat tabel ya. Kita buat tabel, kita salin lagi tabelnya, kelasnya yang 5 tadi. Nah, batas kelas ini sebetulnya tidak perlu kita bikin kolom juga, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting kita perlu adalah titik tengah dengan frekuensinya. Titik tengah kita sudah mempelajari di bagian pertama ya, statistika bagian pertama kita sudah mempelajari atau mencari titik tengah itu seperti apa. Ya. Kita ulangi lagi di sini, titik tengahnya berarti kelas nilai dari 30 sampai 34 berarti pakai tangan saja sama kalian 30, 31, 32, 33, 34. Ternyata di tengah-tengahnya itu adalah 32. Nah, untuk kelas yang kedua. Untuk kelas kedua kita lihat di sini. Kita kemarin sudah menghitung panjang intervalnya atau jangkauannya ya, panjang intervalnya. Panjang intervalnya ini 30 ke 34 itu adalah 5. Atau yang lebih mudah kalian kurangi saja. 35 kurangi 30 atau 40 kurangi 35 atau 45 kurangi 40 atau 50 kurangi 45. Atau yang batas atasnya kalian kurangi. 39 kurangi 34. Ini harus berurutan, tidak boleh di lompat gitu ya. Jadi harus berurutan. Jadi 44 harus dengan 39. Jangan 44 dengan 34. Nah, untuk memudahkannya tinggal kalian tambahkan 5 saja. 32 tambah 5 ya. 37 tambah 5 lagi. 42 tambah 5 lagi, 47 tambah 5 lagi, 52 ya. Nah, itu. Atau kalian mau satu-satu 35 sampai 39. Nah, 35, 36, nah 37 ada di tengah, 38, 39. Itu ya. Nah, sekarang kita cari X1 kali F1. Jadi kita kalikan titik tengah ini dengan frekuensinya. 32 kali 5 ya 160. Selanjutnya 37 kali 10 370. 42 kali 7 294. 47 kali 20 940. 52 kali 8 ya 416. Itu ya. Ini kita jumlahkan semuanya ya.
FI itu kita jumlahkan. Ternyata 2180. Frekuensinya jumlahnya adalah 50 ya. Nah, rumusnya adalah sigma FIXI dibagi sigma FI ya. Sigma FIX itu yang tadi perkalian nilai tengah dengan frekuensi ya. Kita tahu frekuensinya tadi jumlah XFI nya 2180 dibagi meannya rata-ratanya adalah 43,6. Berikutnya kita sekarang mencari median. Nah, median ini ya, pertama median itu kan nilai tengah. Median itu nilai tengah. Langkah pertama adalah kalian lihat dulu jumlah frekuensinya ada berapa. Jumlah frekuensi kan tadi ada 50. Ada 50. Nah, kita cari dulu data tengah-tengah dari 50 adalah 25. Kalian jumlahkan dari atas ini. 5 tambah 10, 15. Tambah 7 adalah 22. Tambah 20 adalah 42. 25 ada di kelas mana? Ternyata ada di kelas keempat. Ya. Jadi mediannya nanti ada di kelas keempat. Jadi langkah pertama cari dulu data ke-25 itu ada di mana. Kalau di sini kan di kelas ketiga tadi belum, dia baru jumlahnya 22. Makanya ini dikasih tanda mediannya ada di kelas keempat. Nanti nilainya itu berkisar antara 45 sampai 49. Itu ya. F besar 1 itu artinya frekuensi kumulatif kelas sebelumnya ya. Kalau kita di kelas 2 misalkan mediannya F1-nya itu adalah 5. 5 ini dari mana? Kita lihat ke angka ini. Ya, 5. Jadi begitu. Kalau misalkan mediannya ada di sini, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 0 karena di sini kan tidak ada datanya. Kalau di kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatifnya tinggal 10 tambah 5, jadi 15 gitu ya. Nah, ada juga nanti tepi bawah. Tepi bawah ini kita perlu nanti kita gunakan. Tepi bawah tinggal rumusnya batas bawah yang ini dikurangi 0,5. Kelas ke-1 batas bawahnya 30 dikurangi 0,5 menjadi 29,5 dan juga seterusnya. Ini 34,5 dari 35 dikurangi 0,5. Nanti kalau kelas mediannya ke kelas keempat, berarti tepi bawahnya yaitu 44,5 gitu ya. Kita rumus median ya. Nah, rumus median itu adalah TB yaitu tepi bawah kelasnya panjang interval kali setengah N kurangi frekuensi kumulatifnya atau sebelum kelas mediannya dibagi frekuensi dari pas median tersebut. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Ya, TB-nya berapa? Tadi karena dia mediannya ada di kelas keempat, maka TB-nya adalah 44,5. Ya. Jadi 44,5 ditambah panjang intervalnya adalah 5 gitu ya. Panjang interval adalah 5 tadi ya. 30 ke 34 itu adalah 5. Setengah N-nya kan kita tadi jumlah frekuensinya ada 50. Jadi setengah kali 50 dikurangi. Nah, karena di sini frekuensi mediannya ada di sini, maka F besarnya itu kumulatif sebelumnya itu tinggal jumlahkan saja 7 tambah 10 tambah 5 atau 22 dibagi frekuensi mediannya. Frekuensi mediannya adalah 20. Kita tinggal hitung saja. Setengah kali 50 adalah 25 dikurangi 22 adalah berarti 3 dibagi 20 itu
itu adalah 0,15. Tinggal kalikan. 5,015 itu berapa? Nanti tinggal dijumlahkan. Ya. Ini 44,5 ditambah 0,75. Jadi 45,25. Jadi mediannya adalah 45,25. Jadi kuncinya untuk mencari median, tadi saya ulangi lagi atau Bapak ulangi lagi. Kalian cari dulu, langkah pertama, lihat dulu jumlah frekuensinya berapa. Frekuensinya kalau 60 berarti kalian cari nilai data tengah-tengah dari 60. Berarti 30. Jumlahkan saja. 30 itu ada di kelas mana. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah modus. Nah, mencari modus itu nilai yang sering muncul. Modus dengan median hampir mirip ini rumusnya ya. Hampir mirip. Ini kita cari modus yang tabel yang tadi, contoh yang awal. Sama seperti tadi kita perlu tepi bawahnya, tepi bawah tadi sudah ya. Tinggal batas bawah dikurangi 0,5, frekuensi ininya sudah. Rumusnya adalah nanti kita perlu D1. D1 itu selisihnya. Selisih dengan kelas sebelumnya, kalau D2 selisih dengan kelas berikutnya. Langkah pertama adalah kalian cari frekuensi yang paling besar. Karena modus itu mencari nilai yang sering muncul. Di sini ternyata frekuensi yang paling besar itu di kelas keempat, yaitu 20. Ya, di kelas keempat yaitu 20. Maka nanti modusnya ada di sekitar 45 dan 49. Pak, tadi mediannya ada di sini, modusnya juga ada di sini, belum tentu juga ya. Belum tentu juga, tergantung nanti banyaknya frekuensi. Jadi tidak menjamin mediannya sama dengan modusnya ada di sini, di kelas keempat. Kita ke rumusnya saja. Karena dia ada di kelas keempat, maka kita ambil TB-nya 44,5. Ini ya, 44,5 TB-nya. D1-nya berarti frekuensi. Ini modusnya dikurangi yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan 7. 20 kurangi 7 yaitu 13. Nanti 50 kurang 20, D2-nya 20 dikurangi 8 yaitu 12. Nanti hati-hati jangan salah mengambil D1 dan D2-nya. Karena salah menulis D1 dan 2 di sini, misalkan ini menjadi D2, nanti hasilnya akan berbeda ya. Misalkan D1-nya 20 kurangi 8, nah, nanti akan berbeda, salah gitu ya. Jadi D1 itu harus 20 dikurangi 7, yaitu harus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Tinggal substitusikan saja. TB-nya di kelas keempat adalah 44,5, D1-nya 13, D2-nya 12, panjang intervalnya adalah 5. Ya. 44,5 ditambah 13 per 13 tambah 12 dikali dengan 5. Jadi 44,5 ditambah 2,6 ya. Ini kita sudah kalikan 13 per 25 gitu ya. 5 dengan 25 boleh dicoret. Jadi 13 dibagi 5 yaitu 2,6. Jadi 44,5 tambah 2,6 adalah 47,1. Jadi modusnya adalah 47,1. Jadi materi kali ini adalah mencari median dan modus dari data 50 orang tersebut. Rumusnya seperti itu. Dan bisa kalian cek di buku paket apakah betul median dan modusnya itu seperti yang di buku paket. Jawabannya seperti itu. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.